Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan kita meyakini apa yang kita rasakan berupa nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gerakkan lisan kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka kita mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masih pada tentang masalah adzan yang termasuk dalam kitabus shalah. Masih ada dua bab yang belum kita selesaikan pembahasan tentang adzan, yaitu bab yang ke-30 dan ke-31. Bab yang ke-30 ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberi judul bab al-kalami fil adzan, bab mengucapkan kalimat-kalimat selain kalimat-kalimat adzan yang asli. Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Asy-Syafi'i qala, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, beliau berkata, akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ini silsilah sanad yang sangat pendek antara Imam Syafi'i dengan sahabat Abdullah bin Umar. Hanya terpaut dua orang. Makanya silsilah sanad ini dari Imam Syafi'i kemudian ke Imam Malik, Imam Malik ke Nafi'. Nafi' ini adalah bekas budaknya Ibnu Umar yang meriwayatkan dari Ibnu Umar kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada tiga tingkatan orang di atasnya Imam Syafi'i rahimahullah yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'murul muadzina, memerintahkan muadzin, idza kanat lailatun baridatun, jika malam itu adalah sangat dingin,
dzatu rihin, dan angin berhembus sangat kencang. Yaqulu, muadzin itu ketika beradzan mengucapkan ala sallu fir rihal, ketahuilah salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Artinya tidak di masjid ketika mendengar suara adzan tersebut karena ada sebab tadi. Di dalam hadis tadi salah satu illah, alasan kenapa muadzin yang adzan itu menambah kalimat dengan sallu fi rihalikum atau sallu fir rihal adalah karena malam tersebut sangat dingin dan angin pun berhembus sangat kencang. Sebab-sebab yang lain disebutkan para fuqaha, termasuk diantaranya adalah hujan yang sangat deras. Boleh seorang muadzin mengucapkan kalimat lain selain kalimat-kalimat adzan yang asli, yang di situ menganjurkan untuk sholat di tempat tinggal masing-masing dan tidak datang ke masjid. Nah, dari hadis itulah kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa uhibbu lil imami, saya menyukai bagi imam, an ya'mura bihadza, memerintahkan hal seperti ini, idza faragal muadzinu min adzanihi, apabila muadzin selesai adzan. Kalimat sallu fi rihalikum, sallu fir rihal atau sallu fi buyutikum, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memilih kalimat itu diucapkan setelah selesai adzan, setelah adzan sampai akhir, yaitu la ilaha illallah, baru kalimat itu diucapkan sallu fi rihalikum, sallu fir rihal atau sallu fi buyutikum, yang maknanya memberi rukhsah, keringanan bagi kaum muslimin yang mendengar adzan untuk tidak datang ke masjid dan salat di tempat masing-masing. Wa in qalahu fi adzanihi, namun jika dia mengucapkan di tengah-tengah adzannya, fala ba'sa alaihi, maka tidak apa-apa. Kapan mengucapkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum ketika di pertengahan adzan adalah dengan mengganti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum atau sallu fir rihal. Wa idza takallama bima yusbihu hadza khalfal adzan, dan apabila muadzin itu mengucapkan kalimat yang serupa dengan ini, artinya kalimatnya bebas, yang penting di situ memberitahu bahwa bagi kaum muslimin yang mendengar adzan dengan kondisi-kondisi tadi boleh sholat di tempat masing-masing, cuman ya dianjurkan memakai bahasa Arab, dianjurkan memakai bahasa Arab. Kenapa? Kalau nanti dilakukan sebagai pengganti hayya 'alas shalah, tiba-tiba muadzin ngomong basa Jawa, gimana kira-kira ngomongnya? Jangan ditambahi rek ya, pakai bahasa Arab. Atau setelahnya, ya setelah selesai adzan sampai kalimat terakhir, baru kemudian tadi itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Min manafi'in nas, dari hal-hal yang bermanfaat bagi jamaah, bagi manusia, bagi kaum muslimin. Jadi intinya kalimatnya itu maknanya sama, tidak harus satu lafadz yang baku. Makanya di sini di hadis dalam riwayat Imam Bukhari, ya tadi yang dinukil diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,
Juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab ar-rukhsah fil matar, yaitu keringanan ketika hujan. Tadi kalimatnya sallu fir rihal. Berapa kali diucapkan? Ya minimal sekali. Minimal sekali. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wala uhibbul kalam fil adhan bima laysat fihi linnasi manfa'ah. Dan aku tidak menyukai ucapan atau perkataan di tengah-tengah azan dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Dia ucapkan dengan suara keras, ya, kerasnya senyaring suara azan dia, tetapi kalimat itu bukan kalimat-kalimat azan dan tidak ada manfaatnya. Wa in takallama, kalaupun sampai dia mengucapkan itu, kata beliau, lam yu'id adzanan, maka dia, kata beliau, tidak perlu mengulang azannya. Wa kadzalika idza takallama fil iqamah, begitu pula ketika dia iqamah belum selesai, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan merupakan kalimat iqamah, kata beliau, karihtuhu, aku membencinya. Walam yakun alaihi i'adatu iqamatin, dan dia tidak perlu mengulangi iqamahnya. Ini memang mayoritas para ulama menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang makruh, tidak sampai mempengaruhi keabsahan dalam adzan maupun iqamah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, menyuruh muadzinnya dalam hadis tadi, yaitu ketika dalam kondisi malam yang sangat dingin, ya. Kalau dinginnya Mojokerto tidak pernah dingin, ya. Sedingin-dinginnya Mojokerto misalnya di sini, itu tidak seberapa. Tapi kalau di zaman Nabi SAW itu dinginnya kondisi atau cuaca itu orang bisa sampai katanya mimisen, ya. Atau angin yang bertiup sangat kencang. Karena bisa jadi ketika bertiup sangat kencang ini, orang-orang yang jauh dari masjid sementara melewati padang pasir, bisa jadi terjadi badai pasir. Maka di situ ada rukhsah bagi kaum muslimin dengan kondisi-kondisi seperti itu untuk sholat di tempat tinggal mereka sendiri. Kemudian bab yang ke-31, babun fil qauli mislama yaqulul muadzin, bab tentang ucapan seperti yang diucapkan muadzin. Akhbarana Ar-Rabi qala akhbarana Syafi'i qala, Ar-Rabi mengabarkan kepada kami. Jadi kalau kita baca Imam Al-Um ini pasti Ar-Rabi, karena Ar-Rabi inilah yang merangkum kitab Al-Um ini. Jadi murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala langsung. Al-Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, akhbarana Malik. Malik mengabarkan kepada kami. Yang dimaksud Malik adalah Imam Malik, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i langsung. Makanya banyak hadis-hadis yang didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari guru beliau, yaitu Imam Malik, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. An Ibn Shihabin an Atha ibn Yazid, dari Ibnu Shihab dari Atha bin Yazid Al-Laisi, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa, jika kalian mendengar panggilan yakni azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzin,
seperti apa yang diucapkan muadzin. Qala akhbarana Syafi'i, akhbarana Rabi, qala akhbarana Syafi'i. Kemudian riwayat yang kedua, akhbarana Sufyan an Mujammi' ibn Yahya, dari Sufyan, ini guru Imam Syafi'i yang lain, Sufyan ibnu Uyainah. An Mujammi' ibn Yahya qala akhbarani Abu Umamah an ibni Syihab annahu sami'a Muawiyah yaqul. Abu Umamah mengabarkan kepada saya, kata Mujammi' bin Yahya, dari Ibnu Syihab bahwasanya dia telah mendengar Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Muawiyah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin, apabila muadzin berkata, asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pula, asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza qala, dan apabila muadzin berkata, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ana, summa sakata, kemudian beliau diam. Riwayat yang ketiga, akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan an Talhah ibn Yahya an ammihi Isa bin Talhah. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Talhah bin Yahya, dari pamannya yaitu Isa bin Talhah. Ia berkata, sami'tu Muawiyah, saya telah mendengar Muawiyah. Muawiyah di sini maksudnya adalah putra dari Abu Sufyan, Muawiyah ibnu Sufyan. Mislahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Muawiyah menceritakan seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang keempat, akhbarana Abdul Majid ibni Abdul Aziz an ibni Juraij qala akhbarani Amr ibnu Yahya al-Mazini anna Isa ibn Umar akhbarahu an Abdullah ibni Alqamah ibni Waqqas qala inni la inda Muawiyata. Ini sumber utamanya adalah dari Alqamah, dari Abdullah bin Alqamah bin Waqqas. Ia berkata, sesungguhnya aku benar-benar di samping Muawiyah radhiyallahu an. Idh adzana muadzinuhu, tiba-tiba muadzin Muawiyah ini beradzan. Faqala, lalu Muawiyah berkata, kama qala muadzinuhu, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzinnya tadi. Hatta idza qala, sampai apabila muadzin itu berkata hayya 'alas shalah, qala, maka Muawiyah berkata la haula wala quwwata illa billah. Walamma qala, dan tatkala muadzin itu berkata hayya 'alal falah, qala Muawiyah berkata la haula wala quwwata illa billah. Summa qala ba'da dzalika ma qala al-muadzin, kemudian setelah itu ia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa qala, kemudian setelah selesai Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan seperti itu. Ini adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa seseorang yang mendengar adzan itu dianjurkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin itu melafadzkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
maka ucapan yang mendengar menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ada riwayat lagi yang mendukung dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim serta Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i. Di sana ada terusannya, "Tsumma shallu alayya." Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula. Ketika kita mendengar muadzin adzan dan kita tirukan ucapan-ucapan muadzin sesuai dengan ucapannya, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, setelah akhir ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita pun mengucapkan la ilaha illallah, maka dalam riwayat yang lain ada perintah summa shallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, karena barang siapa yang membaca salawat kepadaku, Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Setelah bersolawat maka baru doa, summa salu li alwasilah, kemudian mintalah kalian kepadaku wasilah. Apa wasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah la yambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Yang namanya wasilah dalam doa yang kita baca selesai adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah. Ati, ya Allah berikanlah Muhammadan, kepada Muhammad apa al-wasilah. Apa wasilah? Wasilah itu adalah manzilah, satu kedudukan fil jannah, di surga, la yambagi li ahadin, yang tidak layak kedudukan itu disandang kecuali oleh seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, kata Rasulullah, dan aku berharap akulah orang itu. Ini namanya wasilah. Wa ba'ashu maqamam mahmudah, dan angkatlah ia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke makom, kedudukan yang terpuji kelak di akhirat, yaitu dengan memberikan asy-syafa'ah. Wa man sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Siapa yang memintakan wasilah tadi, kedudukan di surga tadi untukku, kata beliau, dia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi ada cara yang sebenarnya ringan secara lisan untuk bisa kita amalkan sebagai syarat kita mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak, yaitu dengan berdoa dengan tadi lafaz yang ada permintaan wasilah setelah adzan, bersolawat, kemudian setelah itu berdoa, baru berdoa Allahumma rabba hadhi da'wati tammah sampai ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ini berlaku bagi muadzin ataupun yang mendengarkan. Adapun yang menjawab, bolehkah muadzin menjawab adzannya sendiri? Maka para ulama di sini berpendapat muadzin juga dianjurkan untuk menjawab adzannya sendiri. Di mazhab Hambali seperti itu, di mazhab Syafi'i juga. Tetapi tidak dikuatkan sebagaimana orang yang mendengar adzan, karena lafadznya adalah idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar. Berarti ini lebih
condong maknanya kepada selain muadzin itu. Itu keutamaan orang yang menjawab adzan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika selesai menyampaikan dalil-dalil tadi sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mendengar adzan ketika mendengar adzan, fayajibu likulli man kana kharijan, maka wajib bagi setiap orang yang berada di luar dari salat, orang yang tidak dalam keadaan salat. Ini beliau memakai kalimat wajib. Wajib bagi setiap orang yang tidak dalam keadaan salat, maksudnya min qari'in, misal orang yang sedang membaca Quran, au dzakirin atau orang yang berzikir, au shamitin atau orang yang sedang diam, au mutahaddisin atau orang yang sedang berbicara, an yakula kama yakulul muadzin, hendaknya kiranya dia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Beliau memakai kata-kata yajib, wajib. Namun mayoritas para ulama ini mengatakan bahwa hukumnya orang menjawab adzan itu tidak sampai tingkatan wajib. Ini mayoritas. Hukumnya hanya sunnah. Tetapi ada fadilah-fadilah tadi jika diteruskan dengan membaca sholawat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah tadi. Orang yang sedang membaca Al-Qur'an ketika mendengar adzan berarti dia diam. Dia tidak teruskan bacaan Qur'annya. Dia dengarkan adzan itu. Kemudian orang yang sedang berzikir atau orang yang diam atau berbicara, maka dia menghentikan itu sebentar dengan menjawab adzan. Wa fi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan saat ucapan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang diucapkan atau yang dijawab bagi yang mendengar adalah la haula wala quwata illa billah. Berbeda dengan kalimat yang diucapkan oleh muadzin tadi. Ada perbedaan riwayat tadi yang diceritakan oleh Ibnu Syihab dari Muawiyah, yaitu riwayat yang kedua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak menirukan, tetapi beliau hanya mengucapkan wa ana. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka beliau menjawab dengan ucapan saya juga. Maksudnya saya juga bersaksi. Maka Imam Nawawi itu punya kitab yang namanya Al-Adhkar, itu menceritakan menyampaikan beberapa riwayat tentang jawaban-jawaban ketika mendengar adzan. Di antaranya itu, misalnya seseorang yang menjawab adzan atau muadzin ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka boleh dia mengucapkan wa ana. Kalau muadzin itu bersaksi asyhadu alla, aku bersaksi, maka yang mendengar juga aku juga bersaksi. Begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, kata muadzin, aku juga bersaksi. Ya. Itu beberapa lafaz di dalam menjawab adzan. Namun ketika diulangi persis dengan lafaz muadzin pun tidak masalah, tidak apa-apa. Karena maknanya juga sama. Kenapa hayya 'alas shalah? Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah. Ini para ulama membahas maknanya
Karena hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kebahagiaan. Maka tidaklah seseorang mampu memenuhi panggilan tersebut dengan mendatangi adzan, melaksanakan salat jamaah, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawabannya la haula, tidak ada daya untuk menjawab seruan adzan tersebut, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menolak maksiat kecuali atas pertolongan, bimbingan, taufik dari Allah. Maka pas kalimat itu diucapkan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Kita bisa mendatangi masjid untuk sholat jamaah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kita kecuali karena kita mendapatkan bimbingan, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep la haula wala quwata illa billah ini juga dalam segala macam urusan ketika kita mampu melaksanakan ibadah dan mampu meninggalkan maksiat. La haula, tidak ada daya untuk melaksanakan ibadah, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali dengan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian apapun ibadah yang kita lakukan adalah bukan berdasarkan atau dari kemampuan diri kita sendiri, tetapi semata-mata taufik, bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana musalliyan maktubatan, tetapi barang siapa yang sedang sholat wajib ketika ada suara adzan, kata beliau, au nafilatan, atau sholat sunnah, fa ahabbu ilayya, maka yang paling aku sukai adalah an yamdiya fiha, dia tidak usah menjawab, dia tidak usah menjawab. Wa uhibbu idza faragha, dan aku sukai apabila dia telah selesai salat wajib sudah salam, salat sunnah sudah salam, an yaqula ma amartu man kana kharijan minas shalah, maka aku perintahkan dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak dalam kondisi sholat. An yakulahu, yaitu dia mengucapkan adzan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya persis orang yang adzan, dalam rangka untuk menirukan adzan yang sudah selesai tadi, dalam rangka menjawab adzan yang sudah selesai, karena dia tadi dalam kondisi sholat wajib maupun sholat sunnah. Bagaimana kalau sampai terlanjur dia mengucapkan dalam sholat wajib? Wa in qalahu musallin, dan jika orang yang sedang sholat itu ternyata menirukan, lam yakun mufsidan lis sholah, kata beliau, itu tidak merusak sholatnya, tidak merusak. Insya Allah, jika Allah mengendaki. Wal ikhtiyar an la yakulahu, dan yang dipilih adalah dia tidak menjawabnya saat sedang sholat, tapi dia jawab setelah selesai sholat. Di mazhab Hambali itu orang yang sedang sholat ketika azan dia menunggu sampai selesai azan. Misal seseorang datang ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, dapat 1 rakaat muadzin adzan, dia masih berdiri, maka dia dianjurkan untuk tetap berdiri mendengarkan adzan sampai selesai, kemudian baru dia meneruskan sholatnya. Di mazhab Hambali seperti itu, ya. Namun di pendapat yang lain tidak, dia tetap
sholat seperti biasa. Ini tentang masalah adzan sampai dari bab 31, dan kita sampai pada bab 32 masuk dalam masalah sholat. Ya, urutannya begitu. Setelah adzan kemudian sholat. Bab yang ke-32 ini awal dari masalah sholat adalah bab jima'i lubsil musalli, bab kumpulan tentang pakaian orang yang sholat, mengatur tentang pakaian orang yang sholat. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian ketika berada di setiap masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Maka ayat tersebut dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqila wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dikatakan, artinya para ulama tafsir menafsirkan, innahu as-siyabu, yang dimaksud dengan zina, perhiasan, ini adalah pakaian. Artinya pakailah pakaian kalian ketika setiap kali masjid. Wa huwa yusbihu makila, dan ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih, la yusalli ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian salat fis saubil wahid, dengan memakai satu lembar kain, laisa ala atiqihi minhu syai'un, sementara di pundaknya tidak ada kain yang menutupi. Zaman dahulu para sahabat itu ada yang hanya memiliki satu helai kain, sehingga kalaupun mereka sholat kayak sarung begitu ya, itu mereka cantolkan begini kemudian ditali ya, dan ini los. Jadi cuma satu helai kain itu dok. Makanya pernah Ibnu Mas'ud itu ketika berada di tengah-tengah tabi'in ya, di tengah-tengah generasi tabi'in, beliau saat itu ada di luar masjid pakai jubah, pakai pakaian luar, pakai pakaian dalam ya. Tapi ketika masuk masjid jubah itu ditanggalkan. Jubah itu ditanggalkan dan beliau hanya memakai satu kain, dan beliau sholat pakai itu. Wah, orang-orang tabiin yang tahu itu, wah ini sahabatnya Nabi sholatnya koyok ngono. Sini sudah diprediksi sama Ibnu Mas'ud, mesti angkut dilokno. Betul, komen macam-macam, langsung dibalas komentarnya. Kalian ini bagaimana? Dulu banyak para sahabat yang sholat dengan pakai baju seperti ini di zaman Nabi. Nabi tidak, artinya tidak melarang. Artinya Ibnu Mas'ud itu ingin mengajari para tabi'in, lu ini lo sudah tidak apa-apa dengan pakaian seperti ini, dan sudah sah ya. Namun di dalam hadis tadi bahwa seseorang yang sholat dengan hanya satu helai kain itu hendaknya pundaknya ini tertutup, makanya diselempangkan di sini ya. Kalau seandainya sarung ini dimasukkan ke sini, ditaleni di sini. Coba jenengan praktekkan, sarung tok gak usah tek kelamben blas. Itu. Makanya dulu masyhur Nabi mengatakan para perempuan
itu jangan ngadeg dulu ketika selesai sujud sebelum laki-laki bangkit berdiri semua. Kenapa? Kalau mereka bangkit ada sesuatu yang tidak elok, tidak layak untuk dilihat dari kondisi para sahabat laki-laki situ. Apalagi yang namanya ashabus suffah itu yang ngemper di masjid, ya pakaiannya seperti itu. Dan itu para sahabat kondisinya. Fadalla ala an laisa li ahadin an yusalliya illa labisan. Ayat tadi menunjukkan, begitu juga dengan hadis tadi, bahwa tidak boleh bagi seorang pun sholat kecuali dengan memakai kain, memakai baju, walaupun hanya satu helai tadi, yang penting tertutup, nanti dibahas auratnya. Idza qadara ala ma yalbasu, apabila dia memang mampu untuk memakai baju tersebut, artinya dia memang punya walaupun hanya satu lembar kain. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghusli damil haidhi minas saub, dan bahwasanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membasuh, mencuci baju atau kain yang terkena darah haid, yang terkena darah haid. Jadi apabila ada kain ummahat, ibu-ibu, para wanita itu terkena darah haid, dan darah haid itu adalah najis, maka hendak wajib untuk dicuci. Kalaupun masih ada bekasnya, maka tidak bermudarat, wala yadurruki asaruhu. Ketika Nabi ditanya oleh salah satu istri beliau, kalau tidak salah Maimunah, itu tentang darah haid disuruh mencuci, wala yadurruki asaruhu, dan tidak memudaratkan kalau masih ada nampak bekas-bekasnya, karena bisa jadi sulit untuk dihilangkan darah tersebut. Dengan syarat tadi sudah dicuci. Wa taharatu innama takunu fis shalah, dan taharah suci itu hanya ada pada salat. Artinya orang yang sedang sholat itu dalam keadaan suci, baik pakaian yang dia pakai, bagian tubuh maupun tempat yang dia gunakan untuk sholat. Fadalla ala anna alal mar'i, dan ini juga menunjukkan bahwasanya wajib bagi seseorang alla yusalliya, untuk tidak sholat, illa fi saubin tahirin, kecuali dengan memakai baju yang suci. Jadi kalau ada orang yang sholat sementara bajunya tidak dalam kondisi suci, maka berarti sholatnya tidak sah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang nanti dibahas. Wa idza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bitathhiril masjid, untuk mensucikan masjid, min najisin, dari najis, li'annahu yusalla fihi, karena tempat itu digunakan untuk sholat, wa alaihi, dan orang pun sholat di atas tanah masjid itu, fama yusalla fihi aula an yutahhara, maka sesuatu yang dipakai melekat pada diri orang yang sholat itu lebih layak untuk disucikan. Kalau tempat yang digunakan untuk sholat saja diperintahkan untuk disucikan, apalagi sesuatu yang melekat pada diri orang yang sholat. Kalau ada satu tempat yang najis, tempat yang lain bisa digunakan untuk sholat suci. Tetapi kalau ini sudah najis, mau sholat dimanapun tidak sah. Maksudnya begitu. Nah, kalau tempat yang kondisinya seperti itu tadi saja diperintahkan oleh Nabi untuk disucikan, apalagi yang nempel di tubuh orang yang sholat, maka lebih layak. Wa qad ta'awwala ba'du ahli ilmi qaulallahi azza wajal, dan sebagian ulama menafsirkan firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Muddatsir ayat yang keempat,
wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Qala tahhir siyabaka lis-shalah. Maknanya adalah sucikan bajumu untuk salat. Dan yang lainnya menafsirkan dengan makna yang berbeda. Wallahu taala a'lam. Baik, kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan tentang pakaian orang yang salat. Makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Sebagian ulama menafsiri bahwa yang dimaksud adalah tahhir siyabaka lis-shalah, sucikan bajumu untuk salat. Lebih lanjut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyampaikan, wala yusallir rajulu wal mar'atu, dan janganlah laki-laki dan perempuan salat illa mutawariyal aurah, kecuali dalam keadaan menutupi aurat. Wa kadzalika in shallaya fi saubin ghairi tahirin, demikian pula jika laki-laki dan perempuan itu salat dengan memakai baju yang tidak suci, a'ada, maka keduanya mengulanginya kembali. Laki-laki dan perempuan itu mengulangi kembali. Fa in shallaya wa huma yaqdirani, dan jika kedua laki-laki dan perempuan keduanya mampu ala muwarati auratihima, menutupi aurat keduanya, ghaira mutawariyal aurah, sementara dia tidak tutup auratnya, aada, dia harus mengulangi, alima hina shallaya, baik dia mengetahui ketika sedang salat, au lam ya'lama fil waqti, atau tidak mengetahui ketika masih ada waktu salat tersebut, au ghairil waqti, atau di luar waktu tersebut. Man amartuhu bil i'adati abadan amartuhu biha bikulli halin, siapa orang yang aku perintahkan untuk mengulangi selamanya, aku perintahkan dia untuk mengulangi dalam kondisi apapun. Maksudnya adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat, apabila ada seseorang yang salat tanpa menutup aurat, auratnya terbuka, ya, dan dia mampu untuk menutup aurat tersebut, dia memiliki kain atau apapun yang tidak najis untuk menutup auratnya, dan dia tetap salat, maka salatnya tidak sah, harus diulang. Harus diulang baik waktu sholat itu masih ada ataupun waktu sholat itu sudah habis. Ini memang para ulama tentang masalah orang yang memakai baju dalam kondisi orang yang sedang sholat dalam kondisi tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat. Misal ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai baju, tidak ada yang meminjaminya, dan tidak ada orang yang ada untuk dipinjam bajunya atau kainnya. Tidak ada orang yang meminjami, berarti orangnya ini pasif, dan dia pun aktif, ternyata nggak ada orang yang bisa dipinjami. Dia benar-benar dalam keadaan telanjang atau terbuka auratnya. Maka di mazhab Syafi'i, dia sholat tetapi nanti dia harus mengulang sholatnya. Dia tetap sholat dan dianjurkan menunggu waktu sampai mendekati akhir waktu sholat itu dalam rangka menunggu barangkali ada yang bisa dipinjami atau ada yang meminjami. Sementara di mazhab Hambali,
katakanlah seseorang itu dalam keadaan telanjang, maka dia tetap sholat dalam keadaan telanjang itu jika dia berada di tempat yang terbuka, dia harus duduk. Sementara kalau dia dalam keadaan di tempat yang tertutup, dia berdiri dan tidak boleh melakukan sesuatu tambahan yang wajib. Contoh, dia hanya membaca Al-Fatihah kemudian langsung rukuk, karena membaca surat itu hukumnya sunnah. Kemudian ketika dia rukuk, dia hanya membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali, karena itu wajibnya. Ketika sujud dia hanya Subhana Rabbiyal Azim sekali. Ketika sujud dia hanya membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali. Jadi dia hanya membaca yang wajib-wajib saja, tapi dia tidak usah mengulang sholatnya. Sehingga secara umum bahwa satrul aurah, menutup aurat itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Wa kullu ma waral aurata ghairu najisin ajza'at as-salatu fihi. Setiap apa yang bisa digunakan nutup aurat selain yang najis, maka sah untuk dipakai di dalam sholat. Tidak harus kain, ya, apapun yang bisa digunakan untuk menutup aurat di dalam sholat selagi tidak sesuatu yang najis, maka boleh dipakai. Wa auratur rajuli, auratnya laki-laki, maksudnya laki-laki yang sudah balik di sini, adalah maduna surratihi, apa yang ada di bawah pusarnya, ila rukbataihi, sampai ke lututnya. Laisa surratuhu wala rukbatahu min auratihi, sementara pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Ini yang dimaksud adalah membahas tentang aurat di dalam sholat. Maka aurat laki-laki yang sudah balik adalah di bawah pusar sampai lutut. Kenapa? Karena pusar dan lutut ini, kata Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad, bukan termasuk aurat. Bukan termasuk aurat. Yang aurat adalah yang di bawah pusar, kemudian yang di atas lutut. Namun untuk kehati-hatian karena jaraknya sangat tipis, ya, maka ditutuplah pusar itu dan juga lututnya. Kenapa? Kalau ngepres lutut nanti khawatir ketika melakukan gerakan tertentu akan terbuka. Dan ini jumhurul ulama bahwa lutut dan pusar itu bukan aurat bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Sebagian ulama mengelompokkan kalau umur sebelum 7 tahun ke bawah itu auratnya kubul dan dubur. Auratnya adalah kelamin depan dan belakang. Sementara budak itu auratnya, ya, sama dengan anak-anak yang usia 10 tahun tadi, yang hampir mirip dengan laki-laki yang sudah balik, yaitu antara pusar sampai lutut. Dan pusar serta lutut ini bukan aurat bagi laki-laki. Wa alal mar'ati, adapun atas wanita, an tughtiya fis salati kulla badaniha, wajib bagi dia menutupi seluruh badannya di dalam salat, ma'ada, kecuali kaffaiha, kedua telapak tangannya, wa wajhaha, dan wajahnya. Di telapak tangan mazhab Syafi'i tidak termasuk aurat di dalam salat, lebih khusus lagi, dan juga wajahnya di dalam salat tidak termasuk aurat. Wa man shalla wa alaihi saubun najis, siapa yang sholat sementara dia memakai baju yang najis, kain yang najis, au yahmilu syai'an najisan, atau dia
membawa sesuatu yang najis, a'adas sholata, maka dia harus mengulang sholatnya. Ini di mazhab Syafi'i begitu. Jadi orang yang sholat dia tidak tahu, atau awalnya dia tahu bajunya itu najis, kemudian setelah hadir waktu sholat dia sholat nggak ingat kalau bajunya itu najis sebagaimana dia sebelum sholat. Jam 10 misalnya dia tahu baju saya ini najis, tapi ketika adzan duhur dia nggak ingat lagi sampai dia sholat pakai baju itu. Di mazhab Syafi'i maka dia harus mengulang sholatnya. Sementara di mazhab Hambali ya tidak usah mengulang sholat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan lupa setelah melakukan sholat tersebut. Kalau di mazhab Syafi'i dia harus mengulang kembali karena tidak sah sholat yang dilakukan dengan memakai baju yang najis. Kalau dia ingat di pertengahan sholat, bagaimana? Kalau dia mampu melepaskan sesuatu yang najis tersebut, dia harus lepaskan. Contoh kasusnya Nabi SAW ketika sholat, terompahnya ada kotoran najisnya, kemudian dilempar, bagian dilempar. Kalau mampu, kita pakai kopiah, ternyata di tengah-tengah sholat ingat, kopiahku mang najis, bisa enggak kita lempar ini? Bisa, boleh dilempar, diteruskan sholatnya. Tapi nek sing najis jeroan nggak mungkin ya, maka batal lah dia ingat, waduh gimang jero-jero mana najis ya, udah batal ya. Wa in shalla yahmilu kalban, lah ini beliau, jika ada yang sholat dia membawa anjing, gendong anjing misalnya sholat gendong kiri ya, au khinziron atau babi, au khamron atau khamr, babi, anjing najis. Khamr ini madhab yang 4 mengatakan najis, fa innaha rijsun ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak najis, khusus khamr ya. Au daman atau darah, au syai'an min maitatin atau sesuatu dari bangkai, au jildi maitat au jilda maitatin lam yudbagh atau kulit bangkai yang belum disamak. Kulit bangkai yang belum disamak. Zaman dahulu boleh memanfaatkan kulit bangkai yang halal dimakan. Misalnya ada tiba-tiba kambing mati ya, namanya bangkai ya, tidak disembelih, maka boleh dimanfaatkan kulitnya dengan cara disamak. Kalau di dalam hadis itu campuran air dan daun salam. Kalau sekarang mungkin entah pakai metode apa, garam atau apa, yang penting daging-dagingnya itu dihilangkan, tidak membusuk dan kering kulitnya. Nah, kalau ada orang yang membawa kulit bangkai tapi belum disamak itu artinya kulit itu masih dalam keadaan basah dan belum ada proses penyamaan, maka kata beliau a'adas sholata, maka dia harus mengulang sholatnya, sawaun qalilun dalika au kasiruhu, baik yang dibawa itu sedikit ataupun banyak. Ada pertanyaan yang diajukan ke ulama muasirin, karena ini memang adanya di zaman modern, tentang seseorang yang sholat gendong anaknya yang pakai pempes, sementara anaknya sudah kencing di situ, walaupun tidak sampai jebol pempesnya netes. Syekh bin Baz ketika ditanya itu sama ibaratnya dengan membawa botol yang berisi kencing. Kalau membawa botol yang berisi kencing, ya berarti sama saja dia dengan membawa najis ini, kata beliau.
Ya, namun ulama yang lain mengatakan tidak apa-apa, yang penting tidak sampai bocor. Milih sing pundi ya? Milih sing enteng-enteng, sing gak apa-apa ya wis. Kan bisa jadi ya, gendong anaknya pakai pempes, ternyata pempesnya sudah berisi, sudah ada isinya. Walaupun tidak sampai jebol. Itu kalau ibaratnya saya bin Bas ya, kayak wong sing napa jenenge ngesak botol sing isine air kencing. Wa in shalla wa huwa yahmilu hayyan. Kalau ada orang yang sholat gendong atau membawa binatang yang dagingnya halal dimakan, mohon maaf, binatang yang haram dagingnya, tetapi selain anjing dan babi. Apa hewan yang haram dimakan selain anjing dan babi? Macan. Oh, surat gendong macan ini. Kucing. Ya. Kucing kan haram. Ya. Kucing kan haram dagingnya. Ya. Atau sesuatu yang dia la yu'kalu lahmuhu ghairu kalbin, yang penting selain anjing dan babi tadi, walaupun hewan itu haram ya, kemudian dia bawa ketika sholat, lam yu'id hayyatan kana au ghairu hayyatin ya, maka dia tidak usah mengulang sholatnya, dia tidak usah mengulang sholatnya. Wa in kana maitatan a'ada, namun jika yang dibawa itu adalah bangkai, karena bangkai itu najis, maka a'ada, dia mengulang sholatnya. Wasiyabu kulluha, titik ini, wasiyabu kulluha ala taharah, pada dasarnya baju itu semuanya itu hukum asalnya suci, hatta ya'lama fiha najasatan, sampai dia tahu bahwa memang ada najis di situ. Makanya kalau orang itu ragu-ragu, maka berbeda dengan orang yang sudah yakin. Kalau orang ragu-ragu suci atau tidak, maka dihukumi suci. Wa in kanat siyabus sibyan, walaupun itu bajunya anak kecil, alladzina la yatawaqqawna najasah, di mana anak kecil itu tidak bisa menjaga najis, wala ya'rifuna, dan tidak mengerti najis apa ndak. Au siyabul musyrikina kulluha, atau baju orang-orang musyrik seluruhnya. Au uzuruhum, sarung-sarung mereka. Wasarawilatuhum, atau celana-celana mereka. Wa qumusuhum, gamis mereka. Laisa minha syai'un yu'idu man shalla fihi sholata hatta ya'lama anna fihi najasah, maka dia tidak usah seandainya memakai kain-kain tersebut sampai dia tahu bahwa memang ada najis di situ. Wa hakadha al-busut wal ard, begitu juga lantai dan juga tanah, itu hukum asalnya suci sampai diketahui najisnya. Kita jalan-jalan waktu musim penghujan begini, digencret karo sepeda motoran dan mobil ini kegenjret ya. Nah kalau kita tidak tahu betul-betul di situ ada najis, ya air itu suci. Wa ahabbu ilayya law tawaqqa siyabal musyrikin kullaha, namun khusus untuk baju-baju orang musyrik tadi, Imam Syafi'i lebih menyukai untuk menjaga diri. Artinya jika ada yang lain, ya maka pakailah yang lain. Summa ma yali siflatihim minha mislul uzur was sarawilat, kemudian bagian yang biasa dipakai untuk yang bawahan seperti sarung ataupun celana, fa in qala qailun madalla ma wasaftu, walaupun ada orang yang mengatakan hati-hati, tapi tetap hukum asalnya adalah suci sampai benar-benar diketahui najisnya. Walaupun itu sarungnya milik orang musyrik, walaupun itu sarungnya celananya milik orang musyrik, tapi kalau tidak diketahui benar-benar najisnya, maka boleh dipakai dan hukum asalnya adalah suci, termasuk milik anak kecil. Kenapa? Karena Nabi SAW ini yang terakhir, beliau menyampaikan riwayat dari sahabat
Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Abil As. Nabi itu pernah sholat gendong Umamah binti Abul As. Dan baju Umamah ini baju anak kecil yang mungkin saja Umamah nggak ngerti najis dan tidak tahu bagaimana cara menjaga najis. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Nggih. Najisnya babi, najisnya hewan yang haram dimakan. Itu di mazhab Syafi'i semua hewan yang haram dimakan kesemuanya najis. Kesemuanya najis, seluruh bagian tubuhnya najis. Iya, walaupun dalam kondisi hidup. Iya, walaupun dalam kondisi hidup. Di mazhab Hambali yang kucing ke bawah itu dianggap tidak najis. Yang fisiknya sebesar kucing ke bawah. Contohnya apa? Tikus. Tikus yang hidup itu tidak najis. Buktinya apa? Kalau ada tikus yang muter-muter di minyak dalam kondisi hidup ya, kemudian atau di benda yang padat mentega, itu kalau dia hidup lari itu tidak najis, kecuali kalau mati ya, mati menjadi bangkai. Kalau itu benda cair dibuang semua. Tapi kalau itu benda yang seperti mentega atau benda padat, maka di mana letak bangkainya itulah yang diambil dan sekitarnya sedikit, yang lainnya tidak. Loh, najis itu tidak membatalkan wudhu. Ya, kita setelah wudhu kemudian terkena cipratan kencing anak kita, batal enggak wudhu kita? Enggak. Maka yang disucikan saja, tidak usah mengulang wudhunya. Jadi sesuatu yang terkena najis ketika selesai berwudhu tidak menjadikan najis wudhu kita batal, karena itu bukan hadas. Beda ya, hadas dengan najis. Tahu bedanya? Kalau hadas itu sifatnya abstrak, ngentut. Abstrak apa konkret ya? Anda berhadas, ngentut, kan nggak tahu orang Anda ngentut apa enggak. Tapi kalau najis itu fisiknya, zatnya, air kencing, BAB, kotoran itu namanya najis. Nah, Imam Malik beda sendiri. Oh, Imam Malik beda mana? Imam Malik itu walaupun anjing, air liurnya nggak dihukumi najis. Imam Malik. Kenapa? Karena lafadz hadis tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbi ayaghsilahu sab'a marratin, itu idahunna biturab, itu tidak menunjukkan najisnya air liur anjing. Itu menunjukkan sifatnya ta'abudi, yang kita itu hanya diperintah untuk nyuci, tidak menunjukkan najisnya. Imam Malik. Sehingga apa? Diceritakan anjing itu semliwer di masjid Nabi. Kalau misalnya dia menjilat-jilat tidak menutup kemungkinan kan? Kenapa Nabi tidak memerintahkan untuk ngersii cagae utawa gebiar apane gitu? Enggak. Maka disitulah Imam Malik mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Tapi kalau ketahuan menjilat, maka SOP-nya begitu, maksudnya. Tahu SOP? SOP-nya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Tapi untuk mengatakan najis, disik, kata Imam Malik, jadi disik. Gitu. Tapi mayoritas ulama itu najis. Bahkan najis mughal adab. Makanya harus hati-hati ngomong begini kepada orang awam. Kak ngomong apa kiri, kak najis berarti halal. Wah, tambah berat lagi lah itu. Jadi kalau di mazhab Hambali itu kucing itu kan haram toh. Air liurnya najis enggak? Enggak najis. Maka dibuat kesimpulan oleh para fuqaha Hanabilah itu kalau besarnya kucing ke bawah walaupun haram maka tidak najis.
Tapi kalau Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, pokoknya sing diarani hewan iku haram, yo najis. Bah urip bah, apalagi sampai mati ya, kan menjadi bangkai. Kalau bangkai sepakat para ulama itu najis. Kecuali bangkai yang boleh dimakan. Bangkai apa? Bangkai ikan sampai walang wingi ya Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tidak semua, maksudnya semua najis. Contohnya apa? Darah. Apa? Apa contohnya? Iya. Jadi kalau kita misalnya kena apa namanya nyerempet rantai, yang pokok esok nyerempet rantai ini sepeda iku lapo ini. Kemudian terkena misalnya kaki kita, dan itu kita tahu kalau itu ada najisnya. Kalau tidak tahu jangan cari-cari. Kalau kita tidak tahu ya sudah dianggap suci. Tapi kalau kita tahu bahwa ada misalnya apa namanya kotorannya kucing yang mayoritas mengatakan itu najis ya, maka kalau kita punya wudhu dengan kena seperti itu ya tidak batal wudhu kita. Iya, cukup dicuci. Jadi tadi bedanya. Bersuci kembali itu kalau hadas. Kalau hadas kecil itu dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Bedanya tahu tadi ya, hadas dengan najis. Ada istilah lagi mutanajis, beda lagi. Kalau mutanajis itu yang asalnya suci kena najis, itu namanya istilah fikihnya mutanajis. Jadi membedakan najis dengan mutanajis beda. Kalau najis itu ainnya, zatnya. Kalau mutanajis itu sesuatu yang suci terkena najis, itu namanya mutanajis. Itu istilah-istilah fikih seperti itu. Mutah, najis apa enggak gitu? Utahan mati. Membatalkan wudhu apa tidak gitu pertanyaannya. Ya, apakah orang yang mutah itu membatalkan wudhu? Ini juga ya masalah fikih ya. Mutah itu najis apa enggak? Nah, mayoritas para ulama madzhab Syafi'i, madzhab Hambali saja yang kita bahas, yang saya tahu itu mutah itu adalah najis. Sehingga orang yang mutah batal wudunya. Ada hadis man asobahu ru'afun au qai'un, siapa yang terkena mimisen atau mutah ketika sholat, hendaknya dia membatalkan sholatnya, kemudian falyabni alama qad shalla, kemudian dia wudhu wa huwa yatakallam, dia tidak ngomong-ngomong, kemudian balik sholat, melanjutkan sholatnya, nyambung. Nah dari situ berarti dia tetap dihukumi najis. Makanya kembali kepada masalahnya mutah itu najis atau tidak. Kalau yang sifatnya ma'fu, yang sedikit-sedikit, sedikit itu apa? Uruf, dan tidak sampai menjadikan orang itu jijik. Jadi ketika para ulama itu mengatakan jijik, maka ini kembali ke uruf masing-masing. Kalau misalnya orang itu misalnya menilai muntahan yang sekian itu sudah menjadikan jijik, maka berarti itu sesuatu yang tidak dimaafkan. Sama dengan darah, sama dengan darah. Darah yang sedikit yang ma'fu itu yang tidak sampai yafkhas, yang tidak sampai orang itu gila atau jijik orang tersebut. Jadi selalu dikaitkan dengan uruf masing-masing untuk sesuatu yang memang tidak ada dalil nas yang pasti. Bingung? Alhamdulillah, nek bingung berarti mikir. Nek sing gak bingung niku berarti wis los ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain. Jadi ada metode-metode yang tadi itu memilih mana yang dianggap mendekati dalil menurut ya ustadznya ya. Menurut ustadznya ada yang apa namanya mencoba untuk mengkompromikan ya. Dan itu metode-metode yang dikenal oleh para ulama. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.